Halo everybody, welcome back to my channel di Ulay Channel. Sekarang gue lagi mau ngetes bagaimana rasanya menunggangi Vario 160 yang baru ini ya kan. Jadi di Vario 160 ini udah mengadopsi mesin yang hampir sama dengan punyanya PCX 160, cuman saja bagian CVT-nya itu beda. Jadi semua engine mounting itu sama, bahkan speknya pun sama, detail-detailnya sama. Nah sekarang gue akan menjelaskan atau berbagi pengalaman lah, sensasinya naik Vario 160 ini gimana sih. Oke, sekarang dari reading posisinya, ini reading posisinya namanya masih satu keluarga Vario. Jadi nggak jauh berbeda dengan Vario sebelumnya yang 150, nggak jauh berbeda, bahkan sampai handlingnya pun mirip-mirip. Tapi kalau misalkan dirasain dari getarannya ini malah lebih halus, yang Vario 160 ini lebih halus getarannya tuh, jadi lebih terasa adem. Walaupun mesinnya kayak PCX, tapi getarannya nggak separah PCX. Ini Vario malah lebih halus. Nah ini dari posisi stangnya juga masih mirip-mirip kayak naik Vario lah. Lah memang naik Vario ya. Iya. Dan apalagi dengan CSA 60 juga bodinya ramping, ini enak banget buat nyalip-nyalip macet-macet tuh. Tuh kan tuh. Buat nyalip-nyalip macet-macet gini enak banget, bodinya ramping. Juga tenaganya besar. Cuman yang gua rasain tadi gua ngetes, kenapa kaki-kakinya ini atau suspensinya ini nggak dibikin apa ya? Menurut gua keempukan lah. Empuk itu bukan berarti nyaman ya, cuman cari stabilnya. Jadi agak keras tapi stabil, tapi nyaman lah intinya. Jadi menurut gua dengan suspensi kayak gini keempukan. Kurang nyaman itu ya kalau jalanan gelombang itu ngayun-ngayun, apalagi kalau kita rada tikungan kecepatan tinggi kan. Ini aja sendiri begini rasanya dengan yang berat badan gue tuh cuman berapa, 57-an. Gimana kalau dipakai untuk boncengan kan, ini pasti empuk banget tuh. Dan selera gue kalau empuk banget kurang suka sih, gue kurang stabil aja. Sekarang kita tes kecepatannya, juga akselerasi responsifnya gimana sih ini motor. 560, 74, 82, 91. Oh, enak sih. Walaupun tenaga yang nggak terlalu konstan, ya akselerasi itu nggak terlalu konstan, tapi dia konsisten ngisi terus. Apalagi di Vario ini kan sekarang mesinnya mengadopsi kayak punya PCX. Jadi kalau dibandingkan dari Vario 150 itu langkahnya ini lebih pendek. Ini langkah struknya cuma 55,5, diameter pistonnya 60. Jadi memang wajar sih kalau akselerasinya ini kurang nendang, tapi harusnya top speednya ini bisa ganas banget. Gue juga penasaran nih top speednya bisa nyentuh berapa sih Vario 160 ini. Kalau PC gue cuma 122. Nah cuman yang pernah gue bahas itu tuh, jadi perbedaan tanda baca kalau di Vario 150 perbandingannya ya sama PC gue waktu itu. Di Vario 150 itu 130 kecepatannya, di PC gue 120. Cuman kalau sama motor yang ini gue juga belum tahu apakah mesin sama ini berarti tanda bacanya sama apa gimana gitu. Nyaman sih, nyaman secara reading posisinya. Terus bobotnya yang gak terlalu besar ini juga apa namanya, ringkas, gak berat, gak beban lah bawa motornya. Terutama buat nyalip-nyalip tuh enak banget kayak tadi tuh. Sekarang kita akan coba tes nih. Kalau udah ngebut, walaupun ringan, udah ngebut nih bodinya, motor stabil. Jadi walaupun kondisi udah ngebut tuh motor stabil tetap. Wow, bannya kok licin ya? Oh ini ban masih standar. Nah ini gue ngerasain nih, ini kecepatan berapa nih? Kecepatan cepek, jalanannya agak nikung sedikit, terus bumping. Ini ngayun banget tuh. Jadi kita kurang bisa mengontrol stangnya kalau ngayun-ngayun gitu kan, kayak donjot-jotan. Jadi menurut gua
Kenapa nggak dikasih shock yang lebih stabil gitu? Contohnya dari shock depan deh. Ini shock depannya beda sama punya PCX. PCX tuh tabungnya lebih besar, terus diameter asa juga lebih besar. Nah kalau si Vario ini diikutin mungkin PCX, mungkin lebih enak lagi nih, stabil. Tuh. Ringan sih bodinya tuh, enak buat miring-miring gini. Bagi buat nyalip-nyalip kayak gini tuh, dengan bodinya yang ramping, tenaganya besar, enak. Nah, buat jalan perkotaan kan nyalip-nyalip kayak gini, Vario sih cocok banget bodinya sporty kayak gini. Oh, udah 102, udah 100 aja. Beda. Pengalaman gue naik PCX beda. Ini kayak tadi anginnya belum terlalu kenceng berasanya, tapi begitu gue lihat speedo, kecepatan udah 100 lebih. Kalau di PCX gue kayaknya kalau 100 udah nyentuh 100 udah kenceng banget motor anginnya. Ini tesnya kita muter-muter sini aja BSD karena jalanan kan lega, jadi cocok banget nih buat ngetas speed yang motor. Dan ini abis di upgrade make Nissin yang 2 piston, remnya lembut sih, nggak kayak sebelumnya. Sebelumnya itu dia kayak ada ngunci, kayak ada jeda. Kalau di rem gitu kayak ada jeda bunyi ngunci lah, kurang lembut. Tapi yang sekarang diganti pakai Nissin 2 piston ini lembut. Oh, soknya empuk banget ya tuh. Tapi kalau di ayun gini nih motor stabil antara sok depan sok belakang. Coba kita ngebut. Lurusannya kosong nih. Gue pengen tahu dapatnya berapa sih nih. 92, 96, 97. Ya walaupun nggak konstan naik ya, tapi konsisten dia ngisi terus. Gue ngeri nih tikungan begini ngayun banget motornya. Jadi rekomendasi buat temen-temen yang Vario 160 nih, kayak untuk awal kaki-kaki yang upgrade duluan deh. Gila perbedaannya jauh banget ya sama PC gua. Berasa ketahan anginnya, bodinya pun sampai goyang kalau udah kecepatan tinggi. Goyang ngikutin angin. Tapi kalau si Vario ini, karena dia didesain lebih sporty, memang lebih enak aja sih. Tuh. Dan ini segitiganya, stangnya juga stabil. Karena mungkin memang masih baru ya, jadi masih enak lah. Dari posisi kaki tuh, posisi kaki gue bentuknya begini, jadi kayak lebih underbone posisi kakinya. Dan ini nyaman banget di Vario 160. Jadi kalian bisa menyesuaikan gini, ataupun standar gini. Tapi gue lebih suka kalau ngendarin motor tuh gaya underbone gini. Nah, gaya underbone gini pas banget nih menurut gue, buat gue. Tuh, kan? Dari bodi motornya, kaki gue pas tuh pijakannya, gue nggak perlu jinjit. Kalau PCX, ya gue lebih tinggi tuh, jadi perlu jinjit. Kalau ini pas banget tuh. Posisinya pas, ya lebih nyaman aja. Kekurangan cuma satu tadi di kaki-kakinya. Overall sini motor enak, cuman gue belum tahu doang top speed itu kayak gimana. Coba gue mau ngetes top speed dulu deh sendiri, bisa kali ya. Karena kita mau tes top speednya nih Vario 160 semana sih. Ini tuh treknya panjang nih, bangsa 1 kilo sih lebih kayaknya. Tuh naiknya tuh coba dilihat 190, 99, 107, ya kan? Satu dua satu, 123, 125, 126. Keburu habis jalannya. Asli walaupun naiknya nggak konstan yang gue bilang tadi, tapi dia ngisi terus.
ngisi terus. Tadi 125, 26 naik terus, cuman tracknya kurang panjang. Sekarang kita coba dari sini, dari start kali ya kan. Tuh 2 3 70. Kameraku kurang tinggi nih. Tuh kan. Teng teng teng. 118, 119, 120. Ah, ini masih panjang nih. 122. Satu 26, jalannya keburu habis tikungan. Wah, ngayun banget asli. Ngeri. Oke, kita putar balik. Oke teman-teman, mungkin segitu aja review singkat gua untuk tes reading di Vario 160 ini. Mungkin lebih detailnya nanti bisa gue komparasi kali ya, atau gue bandingkan dengan PCX yang dimana lah bobot mesinnya sama, cuma secara dimensi beda gitu. Kayak lebih seru tuh. Oke, segitu aja konten gue kali ini. Semoga dapat menghibur atau bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar konten gue terus berkembang. See you, bye bye.